Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ruang 002. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan fitur keamanan Tokopedia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama adalah M. Hari Antomi dengan NIM 044, Johanda Putra Hendra dengan NIM 055, Ilham Hamid Ma'arif dengan NIM 056, Regi Muklis Subekti dengan NIM 110, Munsa Jawarifanin dengan NIM 111, Sukma Adi dengan NIM 130, dan terakhir adalah Ahmad Fauzi dengan NIM 143. Baiklah, sebelum menjelaskan fitur keamanan Tokopedia, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu malware berbasis online yang berdiri sejak tahun 2009, yang mana Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya, yang memungkinkan setiap orang atau pemilik bisnis untuk membuka toko mereka secara online. Tokopedia turut mendukung para pelaku UMKM ini atau perorangan untuk mengembangkan usaha mereka secara online dan mudah. Selanjutnya adalah perkembangan Tokopedia di masa kini yang akan dijelaskan oleh Ilham Hamid Ma'arif. Baiklah, perkembangan Tokopedia masa kini. Nah, pada masa sekarang ini, Tokopedia telah banyak memberikan kontribusi dalam dunia bisnis, terutama dalam 12 tahun terakhir. Di mana Tokopedia telah mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjualan secara online. Nah, di mana inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun dan dimanapun. Next. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu e-commerce dengan pengunjung web bulanan tertinggi kuartal 3 2021, di mana Tokopedia memuncaki e-commerce dengan jumlah yaitu 158,1 juta, disusul dengan Shopee di urutan kedua, yaitu 134,4 juta. Nah, berdasarkan data pengguna Tokopedia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terbuktinya dengan Tokopedia menjadi e-commerce yang paling banyak dikunjung selama kuartal 3 tahun 2021. Nah, jadi di sini begitu besar perkembangan Tokopedia untuk sukses dalam membangun dunia. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu keamanan Tokopedia. Di mana di sini terdapat 6 poin umum yang kami bahas di dalam keamanan Tokopedia. Yang pertama, ada password, kode OTP, PIN Tokopedia, fitur admin toko, Google Authenticator, dan laporan aktivitas login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi fitur keamanan Tokopedia tersebut. Ya, di sini sudah terlihat yaitu satu password. Yang mana password ini adalah sekumpulan karakter atau kata yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengautentikasi akses ke sistem, seperti halnya aplikasi lainnya. Untuk akun Tokopedia juga menggunakan password. Namun Tokopedia sangat menyarankan untuk mengganti password pengguna 6 bulan sekali. Pengguna juga dapat mengubah dan membuat password baru apabila lupa dengan password yang lama. Di sini kita telah melihat yaitu password sebagai kunci utama dari sebuah akun untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, yang kedua, kode OTP. Kode OTP atau one time password adalah kode verifikasi atau kata sandi dinamis yang terdiri dari 4 sampai 6 digit angka.
unik, dan rahasia yang biasanya dikirimkan melalui SMS atau email yang tercantum pada akun Tokopedia pengguna. Kode ini berfungsi sebagai validasi akun dan memecah adanya tindakan penyalahgunaan akun. Yang mana kode OTP ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ingin masuk akun sebuah sistem, ada mengirimkan kode OTP ke dalam handphone atau email. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Regi. Baik, selanjutnya yaitu PIN Tokopedia. PIN adalah kode angka yang digunakan untuk proses verifikasi pembayaran transaksi di Tokopedia. Berbeda dengan kata sandi, PIN menggunakan kode angka untuk melanjutkan pembayaran. Sementara kata sandi merupakan serangkaian karakter, angka, huruf, atau objek dan simbol yang digunakan untuk akses masuk akun Tokopedia dengan menggunakan PIN. Keamanan transaksi pengguna bisa terjamin. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat PIN Tokopedia. Yang pertama yaitu buka aplikasi Tokopedia di smartphone. Yang kedua, klik ikon akun yang ada di pojok kanan bawah. Lalu, masuk ke pengaturan dengan menekan ikon gear di bagian kanan atas aplikasi. Selanjutnya, masuk ke akun. Lalu, di bagian keamanan, pilih opsi PIN Tokopedia. Kemudian, tekan buat PIN Tokopedia. Lalu, kemudian pada buat 6 digit PIN Tokopedia, sebagai catatan, Tokopedia tidak mengizinkan pembuatan PIN dengan kombinasi berpola, tanggal lahir atau nomor telepon. Dan yang terakhir yaitu selesai. Permintaan untuk memasukkan PIN akan muncul setiap kali pengguna melakukan transaksi belanja online lewat Tokopedia. Selanjutnya, berikut ini adalah tampilan virtualisasi dalam aplikasi Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan anggota yang lain. Lalu fitur keamanan Tokopedia atau di sini keamanan data dari pihak, saya akan menjelaskan keamanan data dari pihak tokonya atau pemilik toko. Di mana fitur ini ditunjukkan kepada pengguna yang berjualan ataupun memiliki sebuah toko di Tokopedia. Tujuannya agar karyawan bisa masuk ke akun toko menggunakan email dan password yang berbeda. Dengan begitu, aksesnya akan menjadi terbatas, sehingga karyawan tidak dapat melihat data-data toko yang bersifat rahasia. Kemudian, lalu di mana dalam keamanan data dari pihak Tokopedia atau pemilik toko, yaitu pertama keamanan data dari serangan luar. Untuk keamanan data dari pihak Tokopedia atau e-commerce, tadi dari proses password, PIN, OTP. Nah, kemudian untuk keamanan dari pihak yang berwenang atau karyawan, itu diberi akses pertama atau peran admin toko, yaitu kelola toko, yaitu untuk mengatur detail toko dan produk, di mana di sini dapat mengatur dekorasi toko dan profil toko, kemudian dapat mengatur fitur-fitur di halaman pengaturan toko seperti COD, jam buka toko, pengiriman, dan lain-lainnya kecuali Power Merchant. Lalu fitur atur produk, di mana di sini untuk menambah jumlah produk atau mengubah jumlah produk, lalu dapat mengatur produk unggulan di etalase. Yang ketiga, ubah stok produk. Lalu yang keempat, balas pesan pembeli. Di sini mengatur dan membalas pesan pada halaman chat dan
diskusi, dan ulasan. Yang kelima, kelola pesanan toko, di mana fungsinya di sini untuk dapat pertama untuk menangani semua transaksi, mulai dari menerima pesanan, menolak pesanan, dan juga memasuki resi pengiriman. Yang kedua, dapat mengakses halaman pusat resolusi. Yang keenam, fitur pantau statistik, yaitu untuk dapat memantau dan mengatur seluruh halaman statistik, termasuk halaman wawasan toko, wawasan pasar, wawasan operasional, dan ringkasan penjualan. Yang ketujuh yaitu pengaturan iklan dan promosi. Di sini dapat membuat promosi pada halaman iklan dan promosi seperti top ads, voucher toko, gratis ongkir, voucher follower, dan voucher cashback, dan sebagainya. Dan terakhir, fitur kelola keuangan, di mana admin di sini atau karyawan dapat memantau dan menarik saldo penghasilan toko ke rekening terdaftar. Kemudian akan dijelaskan oleh Adi. Baik, selanjutnya ada Google Authenticator, yaitu Google Authenticator merupakan fitur keamanan yang memungkinkan pengguna mendapatkan kode keamanan dari aplikasi Google Authenticator saat melakukan login, penarikan dana, atau perubahan data pribadi. Jadi, setiap terjadi penarikan dana atau perubahan data, maka akan memverifikasi dengan cara mengirim kode OTP ke handphone pengguna. Baik, selanjutnya. Baik, ini merupakan tampilan dari untuk mengaktifkan Google Authenticator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. Kita masuk kepada fitur keamanan laporan aktivitas login. Fitur ini digunakan untuk melihat informasi mengenai aktivitas login akun pengguna, termasuk lokasi, perangkat yang digunakan, dan juga tanggal akses. Jika terdapat akses yang mencurigakan, pengguna dapat secara segera mengeluarkan dari akun pengguna. Next. Oke. Contohnya sebagai berikut. Ini jika ada pengguna yang login di device lain, maka kita bisa mengkonfirmasi jika itu bukan akun kita, dan juga kalau kita yang login di device lain. Maka kita bisa konfirmasi ya atau tidak. Dan di sampingnya adalah laporan jika konfirmasi berhasil. Baik, selanjutnya akan saya kembali ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami mengenai fitur keamanan dari Tokopedia. Kami akhiri, bila ada salah mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.